Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Bapenda Podcast, kembali lagi bersama kami di sini. Saya Roni Saputra, tentunya di channel Bapenda Podcast. Kita bertemu lagi kembali membahas terkait dengan seputar Badan Pendapatan Daerah terkhusus di Kabupaten Parigi Motong. Dan di episode kesekian, kita sudah beberapa kali menyajikan informasi seputar dengan informasi yang penting teman-teman disajikan oleh Badan Pendapatan Daerah, dan kali ini juga kami kembali hadir untuk menyajikan sebuah informasi terbaru untuk teman-teman semua. Jadi kali ini khususnya kita ada tema yang kita angkat. Jadi kali ini kita akan podcast Napareda, Notesa Pajak dan Retribusi Daerah. Jadi sebentar kita akan bahas seputar pajak dan juga beberapa retribusi daerah yang akan dijelaskan oleh Kepala Bidang, dan juga ada nanti Kasubit Teknis yang nanti akan menjelaskan secara rinci terkait dengan konsep tema acara kita pada hari ini. Oke, mungkin langsung saja saya mau persilakan, kebetulan sudah hadir di samping saya ada Pak Ali Baraki Hussein, Kabid Penagihan dan Keberatan, dan juga ada Pak Jusman, Kasubit Penagihan. Dan sebentar beliau berdua ini akan membantu kami menyajikan informasi, membantu teman-teman untuk mendapatkan informasi seputar dengan penagihan, khususnya di retribusi pajak daerah atau Napareda. Oke, mungkin sedikit Pak, kita mulai dari Pak Kabit dulu lah. Mungkin Pak Kabit, Pak Ali mungkin bisa dibantu jelaskan terkait dengan mungkin secara umum dulu. Nah, Pareda ini terkhususnya apalagi di bidangnya Pak Kabit juga mungkin ada kaitannya ini di bidang penagihan. Karena di sini kita akan bahas pajak dan retribusi daerah. Mungkin sedikit informasi secara umum bisa Pak Kabit jelaskan, silakan Pak. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa podcast Bapenda, selamat menikmati apa yang akan kita sampaikan pada kesempatan ini. Untuk podcast ini mungkin yang sudah ke-6 dilaksanakan oleh teman-teman dari teman-teman yang tergabung di timnya Bang Roni. Ya. Nah, kita akan membicarakan untuk saat ini dengan pelaksanaan ETPD. ETPD itu adalah elektronifikasi digital transaksi pemerintah daerah yang diawali dengan pembentukan Satgas oleh Presiden Republik Indonesia berdasarkan keputusan Presiden nomor 3 tahun 2021 tentang pembentukan Satgas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah. Ya. Berdasarkan pembentukan Satgas oleh Presiden Republik Indonesia, kami di daerah, khususnya provinsi dan kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah itu diarahkan untuk membentuk tim TP22DD namanya, tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah, yang melaksanakan tugas yang pertama adalah bagaimana mensosialisasikan terkait dengan pelaksanaan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, dan yang kedua adalah bagaimana transaksi ini bisa disusun lewat roadmap. Jadi ada peta jalan yang akan kita buat guna melaksanakan apa yang dimaksud dengan TPD itu. Jadi akan terlaksana itu percepatan dan perluasan digitalisasi pemerintah daerah yang ada di Kabupaten Parigi. Ya. Terkait dengan notesa pajak dan retribusi daerah, memang kami di Badan Pendapatan itu, Pak Bang Roni, menjalankan proses penagihan semua jenis pajak yang menjadi kewenangan kami di Kabupaten Parigi Motong. Namun untuk retribusi daerah itu kita hanya sebagai koordinator pendapatan, karena itu dibagi di beberapa OPD untuk melaksanakan proses pemungutannya. Namun tetap kita melakukan kendali, melakukan pengawasan terkait mulai dari pendataan sampai dengan proses pelaporan. Termasuk juga bagaimana ETPD ini bisa berjalan dengan baik. Terus terang untuk pajak, untuk kanal-kanal yang ada di kami sudah terbuka. Semua masyarakat bisa membayar lewat kanal yang tersedia. Cuma untuk retribusi yang memang kedepannya kita akan melakukan koordinasi lebih lanjut lagi terkait dengan pembayaran retribusi melalui kanal-kanal, sehingga pembayaran non tunai itu bisa juga dilakukan oleh teman-teman yang ada di OPD penghasil. Oke. Mungkin itu gambaran. Siap. Berarti kurang lebih dalam
Notesa Pajak dan Retribusi Daerah ini ada pembentukan Satgas sesuai dengan Kepres kemarin ya. Kan kemarin kalau tidak salah itu Pak Jokowi dalam salah satu acara itu menyampaikan bahwa memang melalui keputusan Presiden membentuk Satgas yang namanya kalau tidak salah itu ETPD. Kemudian ada P2DD. Sebentar juga mungkin secara rinci bisa dibantu juga jelaskan terkait tugas-tugasnya. Mungkin saya mau ke Pak Kasubit dulu. Siap. Pak Jisman terkait dengan mungkin tugas-tugas ini. Kan tadi Pak Ali, Pak Kabit sudah jelaskan terkait secara umum bagaimana tugas dari P2DD, kemudian dari ETPD itu apa, dan juga bagian-bagian dan serta bagaimana ke depan rencana kerja dari Satgas yang telah terbentuk. Mungkin Pak Jisman bisa bantu jelaskan terkait tugas-tugasnya ini. Dari P2DD sendiri, khususnya ETPD yang ada di Bapenda Kabupaten Parigi Motong ini memiliki tugas atau mungkin secara umum tugasnya ini seperti apa ini Pak? Ya, terima kasih. Saya menyapa juga dulu Ya. penonton dan pendengar podcast Bapenda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Terkait dengan apa yang ditanyakan tadi mengenai tugas TP2D Ya, atau Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah. Nah, ini seperti yang disampaikan Pak Kabit tadi, memang melalui Satgas yang oleh Presiden kemarin dibentuk, bagaimana digitalisasi daerah itu bisa dipercepat dan diperluas. Maka dibentuklah juga tim TP2DD di kabupaten, kota, provinsi dan kabupaten kota. Nah, tugasnya yang pertama memang membentuk tim itu, tugas pertama adalah menyusun peta jalan atau roadmap terkait pelaksanaan ETPD. Kemudian yang kedua untuk mensosialisasikan terkait dengan apa saja yang dilakukan terhadap atau terkait elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Nah, untuk TPDD 2D Kabupaten Kota untuk Parigi Motong itu sudah terbentuk timnya. Nah, kalau kita lihat strukturnya itu diketuai oleh kepala daerah, dalam hal ini Pak Bupati. Iya. Kemudian ada Pak Wabub dan wakil ketua adalah Bank Indonesia. Jadi dalam struktur itu ada Bank Indonesia, kemudian beranggotakan semua perangkat daerah, kepala-kepala perangkat daerah, pengelola retribusi, karena terkait ETPD ini bukan hanya pajak, tetapi retribusi juga dari sisi pendapatan selain belanja. Ya. Itu semua kepala OPD, kemudian ada juga bidang-bidang dan subbidang yang ada di Bapenda dan di BPKAD. Nah, terkait tim ini sudah beberapa tahun terakhir ini sudah bekerja menyusun roadmap, dan atas roadmap itu yang sudah kita lakukan adalah salah satunya menyiapkan kanal-kanal pembayaran untuk transaksi pembayaran pajak daerah. Juga sudah ada salah satu retribusi. Kemudian juga kita bagian dari roadmap juga kita sudah mensosialisasikan ini di beberapa kesempatan di wilayah kecamatan dan desa terkait pelaksanaan ETPD. Kemudian dari pajak ini untuk saat ini kanal yang sudah tersedia, bagian dari elektronifikasi itu semua jenis pajak itu yang kanal tersedia itu bisa melalui mobile banking, SMS banking. Kemudian yang sekarang yang disupport oleh Bank Sulteng ini adalah penyediaan barcode kris untuk pembayaran pajak daerah. Jadi untuk scan-scan sudah bisa melalui barcode kris, dan keuntungannya atau kelebihan kris ini adalah tanpa biaya admin. Nah, kalau biasanya kita kalau mentransaksi menggunakan mobile banking ada biaya adminnya tarifnya sekian dan ditentukan. Kalau untuk ini dia 0%. 0 rupiah ya? Iya, 0 rupiah. Oke, dan ternyata dari tugas TP2DD ini tidak hanya orang Bapenda saja ternyata. Tidak hanya sekedar Pak Kabit atau Pak Kusubit saja, tapi ternyata ada juga kepala daerah dan bahkan Bank Indonesia juga turut terlibat di dalam. Terkait dengan ETPD ini tentunya terkait elektronisasi ini. Kan bicara elektronik saat ini kan perkembangan zaman seperti tadi Pak Kasubit jelaskan bahwa memang saat ini hampir semua perbankan ini menggunakan yang namanya aplikasi. Dan
masyarakat juga saat ini kebanyakan kalau mau belanja sudah tidak lagi tunai seperti dahulu, Iya. tidak seperti zamannya Pak Kabit mungkin. Iya, Jadi sekarang kalau mungkin belanja di supermarket atau bahkan saya lihat di warung-warung makan sudah pakai Iya, QR sudah barcode, menyediakan kiris. kode Jadi, QR. hal ini juga memacu atau mungkin menjadi tugas penting juga dari teman-teman Bapenda, kurang lebih seperti itu Pak Lia. Iya. Dan kemudian mungkin bisa dibantu jelaskan ini terkait dengan ETP ini, apakah memang secara umum ini hanya sekedar untuk bagaimana kita menyesuaikan menyesuaikan terkait dengan bagaimana perkembangan digital transaksi saat ini, atau mungkin dari ETPD sini ada pengertian lain secara umum ini? Mungkin Pak Kabit bisa Ya. bantu jelaskan. Jadi begini, terkait dengan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah ini sebenarnya hanya merubah pola sebenarnya. Iya. Jadi mulai dari yang kemarin masih tunai, sekarang dengan ETPD ini kita membiasakan masyarakat itu membayar Secara dengan non tunai. Jadi merubah pola sebenarnya ini, Iya. apa ya, dengan berbasis digital tadi. Sebenarnya bukan cuma dari kita di Badan Pendapatan terkait pembayaran pajak, termasuk di teman-teman di keuangan, bagaimana memproses keuangan itu dengan menggunakan sistem. Iya. Jadi semua sudah dengan digitalisasinya, termasuk juga di masyarakat umum. Mereka itu akan membayar dengan non tunai dengan beberapa aplikasi-aplikasi yang disebar oleh bank-bank konvensional, Iya. termasuk bank pembangunan daerah Iya. seperti PT Bank Sulteng, termasuk juga seperti ada di Alfamidi, ada Oppo. Jadi Iya. jadi sebenarnya ini membiasakan masyarakat merubah pola pembayaran. Kalau di kami itu melakukan pembayaran pajaknya, di teman-teman OPD terkait retribusi, di masyarakat umum ini merubah yang tadi dari membayar tunai dengan membayar non tunai. Iya. Tentu dengan berbagai channel-channel yang tadi itu. Iya. Jadi sebenarnya di situ dia punya sentuhannya. Ya, cuma memang kalau di Badan Pendapatan kenapa masuk dalam tim ini, karena memang ini historinya dari atas itu, hierarkinya dari satgas itu. Tapi sebenarnya kita juga diharapkan bagaimana ke masyarakat itu menyampaikan ini. Iya. Jadi kita akan dievaluasi oleh teman-teman dari Bank Indonesia terkait pelaksanaannya, mulai dari pajaknya, retribusinya, termasuk bagaimana masyarakat itu kita sampaikan terkait pembayaran non tunai. Ya. Dan hal ini termasuk juga di bidang penagihan, itu sudah mulai merubah cara penagihannya, tidak lagi tunai. Iya, Iya. jadi ya nanti sebentar kita akan sampaikan sejauh mana kita punya realisasi terkait dengan penagihan yang berbasis non tunai tadi. Iya. Ya. Mungkin. Kalau dari sejauh ini Pak Ali kan mungkin bukan orang baru lah di Bapenda bisa dibilang ini. Pak Ali sudah melihat berbagai macam perkembangan yang terjadi di Bapenda, khususnya di bidang penagihan dan keberatan juga. Terkait dengan penagihan-penagihan khususnya di objek wajib pajak ini Pak Kabit. Melihat sejak dulu yang mungkin hanya pakai kwitansi saja dalam pembayaran penagihan pajak tersebut, kemudian berbagai macam retribusi itu melalui kwitansi, dan saat ini mulai dirubah yang entah itu pakai kiris atau mungkin pakai elektronik barcode dan lain sebagainya. Kira-kira ini menurut Pak Kabit, bagaimana sejauh mana efisien, atau mungkin Pak Kabit melihatnya yang mana bagus sebenarnya? Apakah pakai transaksi seperti dahulu, tunainya dapat lihat, langsung bisa dihitung di tempat, ataukah ada nilai-nilai positif dengan dengan berubahnya sistem pembayaran seperti saat ini yang semakin canggih ini Pak Kabit? Jadi secara makro sebenarnya pembayaran non tunai ini justru bagus sekali secara makro ya. Iya. Dan secara mikro juga untuk kami di Badan Pendapatan itu justru bagus juga. Kenapa? Karena kita sudah tidak menerima uang tunai itu yang bisa berefek fatal, dimana mungkin ini sudah rahasia umum. Iya. Ketika kita menerima uang dari wajib pajak, ini kan macam-macam saja akan terjadi, baik itu yang disengaja maupun yang disengaja. Nah, kembali lagi secara makro tadi, kenapa pemerintah melakukan perubahan pola pembayaran dari tunai ke non tunai, itu banyak. Contohnya terjadi transparansi, akan kelihatan bahwa berapa besar pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat ke kami di teman-teman di pendapatan terkait dengan pajaknya, akan kelihatan. Tapi kalau tunai itu kan tidak akan kelihatan. Iya. Tapi kalau dia non tunai, dia akan kelihatan dari wajib pajak itu masuk ke rekening kas daerah tanpa perantara lagi.
ya kan? Dan sudah tercantum Nah, di situ. Yang kedua, secara pengelolaan keuangannya, Ya. bagus pelaporannya karena ketika dia bayar hari ini, itu hari ini juga Langsung tercatat. langsung masuk di rekening. Beda dengan yang Ya. tunai. Banyak jalannya. Ya. Mungkin dari petugas pemungut yang ada di desa, ya saya contoh PBB ini, Iya. ada dari dusun masuk ke desa, ke bendahara atau kepala desa yang menunjuk siapa lagi ya, terus lagi ke teman-teman di rayon. Kalau kita di Parigi Motong Iya. ini ada rayon, Iya. terus rayon lagi. Kalau tidak ada bank di tempat mereka, mereka akan datang lagi ke bank terdekat. Jadi Iya. perjalanan Panjang uang jalur ini birokrasi. terlalu panjang. Iya. Makanya dengan pembayaran non tunai ini, pemerintah pusat berpikir bahwa harus dipotong birokrasi perjalanan Iya. uangnya ini Untuk memaksimalkan. untuk memaksimalkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran Iya. di sumber-sumber. Iya. Dan lebih mempercepat mengefisienkan Iya, waktu dalam hal jadi untuk penagihan. banyak hal yang akan terjadi ketika terjadi perubahan Iya. antara pembayaran tunai ke non tunai. Mungkin Oke, itu iya. gambaran. Kalau dari Pak Jisman sendiri terkait di bidang penagihan sejauh ini kan melihat ya kita di daerah lah. Iya. Mungkin bisa dibilang tidak terlalu jauh juga dari ibu kota dan mungkin luas wilayah kita yang cukup panjang dan juga berbagai macam pemahaman masyarakat yang berbeda-beda. Tentunya dalam perkembangan zaman terus di elektronik, apalagi transaksi yang dulunya hanya tunai saja dan saat ini sudah mulai berubah ke elektronik, tentunya ini memberikan pemahaman-pemahaman baru juga. Apalagi banyak juga masyarakat ya bisa dibilang masih belum memahami terkait itu. Sejauh ini dari Pak Kasubit sendiri melihat perkembangan saat ini, mulai dari penagihan, melihat objek wajib pajak baru yang sudah difasilitasi dengan berbagai macam penyajian, cara bayarnya, cara untuk transaksinya, itu bagaimana? Apakah ada hambatan atau mungkin sejauh ini bagaimana memaksimalkan itu, Pak Ali? Ya, seperti yang disampaikan Pak Abi tadi, Ya. bahwa dengan elektronifikasi ini atau digitalisasi ini, semua proses itu bisa lebih mudah, Ya. lebih aman, bisa lebih cepat dana atau pembayaran pajak itu Ya. sampai ke kas daerah. Nah, selama ini memang sebelum adanya digaungkan elektronifikasi ini, kita memang masih banyak menerima secara tunai untuk pembayaran Ya. pajak oleh petugas-petugas kita di tingkat desa, bahkan sampai kecamatan dan kita di kabupaten. Nah, pengalaman kami ketika dilakukan Ya. penagihan secara tunai itu, ya banyaklah terjadi juga penyelewengan dana pajak. Ini walaupun masih bisa kita antisipasi, Ya. tapi beberapa tahun itu pernah ada kejadian-kejadian. Nah, mungkin dengan ini kita harapkan dengan adanya pembayaran secara elektronik ini bisa meminimalisir itu, bahkan menghilangkan itu ada kejadian-kejadian seperti Betul itu. sekali. Nah, di Bapenda sendiri itu berdasarkan roadmap ETPD yang disusun oleh tim TP2DD Kabupaten, salah satu yang sudah kita lakukan adalah membangun atau menyediakan aplikasi pelayanan pajak daerah yang terintegrasi. Untuk ini kita sudah ada aplikasi yang namanya SmartGov dan CityGov. Nah, ini juga sebenarnya bisa diintegrasikan dengan pembayaran termasuk dengan tingkat perbankan. Untuk pembayaran secara mobile banking, SMS banking maupun menggunakan barcode kris. Nah, kita punya aplikasi ini ada dua. Yang pertama adalah SmartGov. Nah, SmartGov itu lebih pada manajemen administrasi pajak, pelayanan pajak yang ada di kantor. Kemudian yang CityGov itu lebih pada pelayanan publik. Jadi untuk CityGov dan SmartGov ini sudah tersedia di Play Store. Oke. Nah, Berarti semua bisa akses ya. ya. Jadi wajib pajak bisa mendownload di aplikasi di Play Store. Ya. Aplikasi CityGov itu memang dikhususkan untuk pelayanan publik, untuk semua wajib pajak. Itu bisa mengecek tunggakan pajak, bisa melakukan melaporkan OP baru,
melaporkan pembayaran. Tidak lagi datang ke kantor untuk Tidak mesti menanyakan. datang ke kantor. Oke, melalui aplikasi saja Melalui sudah bisa. aplikasi itu misalkan kalau untuk pendataan OP baru, misal jenis pajak PBB, Iya. nah biasa kan kami meminta dokumen pendukung. Iya. Semisal KTP, Oke. kemudian bukti kepemilikan. Nah, melalui aplikasi ini tinggal mengisi lembar SPOP, LSPOP, kemudian untuk dokumen pendukungnya tinggal di foto. Tinggal di foto Karena saja ada kemudian punya- di-input. Atau kalau memang sudah punya data di file dalam bentuk PDF, itu yang bisa diupload. Iya. Nah, diupload oleh wajib pajak, kemudian di kami akan verifikasi, nanti ada notifikasi yang sampai ke wajib pajak. Pemberitahuannya apakah itu permohonannya dalam proses atau sudah selesai akan disampaikan. Berarti ini bisa dibilang juga bisa memaksimalkan daerah kita ini, apalagi daerah kita yang cukup panjang ini 23 kecamatan. Dengan adanya aplikasi itu, kemudian dengan cara pembayaran, ini juga bisa mengefisienkan waktu. Tidak lagi mungkin dari teman-teman yang ada di Motong sana, objek wajib pajak yang harus datang berjam-jam ke kantor Bapenda mungkin. Tapi saat ini langsung lewat aplikasi saja, dan bahkan tidak repot-repot, hanya sekedar input data, upload dokumennya, dan juga bisa melihat semua. Mulai dari berapa tagihannya, tunggakannya, bahkan dendanya juga ada di sana. Untuk selain itu kan untuk keberatan misalkan atas penetapan pajak yang sudah ditetapkan, kalau memang itu merasa wajib pajaknya merasa tidak sesuai, tidak cocok dengan kondisi real di lapangan, itu bisa mengajukan keberatan. Oke, berarti keberatan juga bisa juga lewat situ. Sangat komplit berarti. Kalau dari daerah kita ini Pak Kabit, mungkin Pak Ali bisa bantu jelaskan terkait dengan status daerah kita yang Parigi Motong di ETPD ini bagaimana Pak Kabit saat ini? Jadi memang untuk Kabupaten Parigi Motong secara geografis, karena panjang garis pantainya itu 472 kilo, mulai dari Maliali sampai dengan Molosipat, itu memang kami di awal-awal pembentukan ETPD ini ada kendala. Itu pasti akan ada kendala karena begitu panjangnya rentang garis pantai kita. Nah, makanya di dalam tim ini TP22 ini terlibat juga teman-teman dari Kominfo. Kenapa itu? Karena digitalisasi ini harusnya dia secara penggunaan internet sebenarnya sudah harus 100%. Karena dimanapun masyarakat akan melakukan akses terhadap khususnya pembayaran pajaknya membutuhkan koneksi. Ada koneksi internet. Makanya teman-teman di Kominfo itu akan mencari di mana black spot yang masih yang ada di wilayah Kabupaten Parigi Motong. Sekedar gambaran, ada beberapa memang yang masih ada titik-titik, tapi sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh Kominfo, mungkin dalam waktu dekat ini akan hilang itu black spot yang ada di wilayah Kabupaten Parigi Motong. Tentu dengan adanya ini kita merasa terbantukan ketika kita melakukan sosialisasi ke masyarakat. Tantangan ini kita anggap selesai. Cuma memang di tingkat masyarakat merubah mindset berpikir dari membayar tunai dengan non tunai ini kan luar biasa. Iya, betul. Apalagi dengan penggunaan HP yang ada Android. Nah, tentu ini jadi tantangan, tapi bukan berarti kami di Badan Perapatan ini tidak bisa bergerak. Tetap kita harus bergerak untuk bagaimana mensiasati ini, tentu kepada orang-orang yang sudah menggunakan aplikasi itu. Kita tidak mau larut di masyarakat yang belum masuk di kategori itu. Cukup kita menyampaikan saja kemudahan-kemudahan, contoh ketika dia punya anak, bisa saja pinjam HP anak untuk melakukan transaksi pembayaran. Hal-hal ini yang harus kita sampaikan ke masyarakat. Yang jelas untuk kami di Badan Perapatan ini terkait dengan pelaksanaan ETPD kita tetap harus bergerak maju. Karena memang ini kita sudah susun dalam peta jalan kita. Bahwa sejauh ini tidak hanya langsung sekedar implementasi, langsung lakukan bahwa semua langsung dialihkan ke elektronik, tapi didampingi juga dengan sosialisasi, tahapan, kemudian ditemani oleh teman-teman Bapenda juga untuk memberikan pemahaman bagaimana cara pakai ini, kurang lebih orang bilang begitu. Termasuk kita sudah berpikir bagaimana anak-anak sekolah mulai dari SD SMP itu kita sudah harus sampaikan ini. Karena 10 tahun kemudian mereka akan jadi wajib pajak. Sudah pasti. Kalau kita tidak sampaikan sejak dini, mereka akan kaget-kaget juga nanti kan. Nah, makanya pola ini kita masukkan dalam peta jalan kita bahwa akan ada suatu saat kita melakukan sosialisasi
bukan cuma ke wajib pajak, Iya, betul. tapi bagaimana generasi Iya. ini harus tahu ini. Iya. Kurang lebih investasi ilmu ini, agar Itu nantinya kita ya, bisa dipermudah ke depannya. betul, Kita tidak hanya melihat bahwa untuk wajib pajak saja, tapi kita melihat juga generasi selanjutnya. betul sekali. Dan ternyata Bapenda ini sudah melihat sejauh itu. Sejauh itu, Dan ya. nantinya akan dilakukan juga, bahkan turun-turun ke sekolah bisa dibilang ini. Iya, Agar betul, nantinya betul. ke depan pemahaman-pemahaman seperti ini sudah menjadi terbiasa dan sudah diketahui oleh orang-orang banyak. Termasuk juga Pak Roni, teman-teman yang ada di BPD ini, karena memang kami di Badan Pendapatan diarahkan untuk menggunakan semaksimal mungkin bank pembangunan daerah Oke. untuk terkait dengan suksesnya ini program ETPD ini. Kenapa? Karena ya bagaimana ini adalah bank kita. Iya, Bank betul kita sekali. yang harus kita sama-sama gerakan untuk maju dan besar dia. Nah, memang tentunya karena bank pembangunan daerah yang baru yang baru bergerak atau baru berdiri, tentu tidak bisa disamakan dengan bank konvensional Iya. atau bank-bank yang sudah istilahnya sudah matang secara Iya. pengalaman. Nah, tapi kita tetap berupaya bagaimana dengan mereka punya eksistensi ini kita lebih memaksimalkan sama-sama kita bergerak maju terkait dengan percepatan dan Iya. perluasan digitalisasi pemerintah daerah ini. Ya. Kalau dari ETPD ini Pak Kabit, kalau dari aspek penilaian ini apa saja yang dilihat dari sisi-sisi aspek penilaian? Ya, jadi ada 3 aspek penilaian terkait dengan bagaimana suksesnya program ETPD ini. Yang pertama itu adalah aspek implementasi. Ya. Yang kedua itu adalah aspek realisasinya, dan yang paling tinggi adalah aspek lingkungan strategisnya. Ya. Tentu dari 3 aspek ini, kalau dari kami itu mungkin lebih melihat ke realisasi. Ya. Tapi kalau OPD-OPD lain yang terlibat termasuk Kominfo itu mungkin mereka dari aspek yang lain. Nah, mungkin ini yang kita sinergikan sehingga secara total evaluasi untuk pelaksanaan ETPD Parigi Motong ini akan lebih tinggi. Terus terang Pak Bang Roni, kita tahun kemarin sudah masuk dalam kategori daerah digital. Oke. Jadi Daerah kita ya? daerah kita Parigi Motong sudah masuk dalam, walaupun memang secara realisasi itu kita masih kecil. Tapi intinya bagaimana kita tetap harus optimis terkait dengan pelaksanaan program elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Dan saat ini kita sudah disajikan oleh teman-teman dari Bang Sulteng dan juga panitia dari Bapenda ini, ada QRIS di depan ini, kanal-kanal pembayaran. Ini termasuk kanal pembayaran ya, Bang Subit. Kanal-kanal pembayaran. Dan kebetulan teman-teman, kali ini Bapenda Podcast syuting langsung di depan kantor Bang Sulteng. Jadi teman-teman bisa lihat, siapa tahu teman-teman ingin datang atau mungkin berhubungan langsung dengan kantor Bang Sulteng, inilah kantor mereka. Nanti bisa langsung ditanyakan ke sini seputar dengan beberapa informasi bank daerah kita. Mungkin saya mau masuk ke kanal-kanal ini. Tadi juga Pak Kasubit sudah jelaskan bahwa memang ada kanal-kanal yang saat ini mulai dikembangkan oleh bidang penagihan di Bapenda Kabupaten Parigi Motong. Dan kanal pembayaran termasuk juga ini ya, Pak Kasubit, QRIS. Dan juga ada beberapa tadi disebutkan seperti SMS banking, kemudian ada juga aplikasi payment yang saat ini sudah ada. Dan mungkin bisa melihat, Pak Kasubit bisa bantu informasikan terkait dengan sebenarnya dalam hal memperluas kanal ini. Kan sejauh ini mungkin hanya tim rayon saja atau mungkin tim-tim Bapenda yang turun untuk memperluas informasi-informasi seputar ini. Kalau dari teknik-teknik metode yang dilakukan, kemudian sasaran-sasaran untuk memperluas kanal ini seperti apa Pak Kasubit? Ya, memang salah satu dari aspek penilaian itu adalah menyediakan memperluas kanal-kanal pembayaran pajak daerah yang bisa jadi opsi bagi wajib pajak atau masyarakat untuk melakukan pembayaran. Nah, saat ini yang sudah tersedia kita yang disupport oleh Bang Sulteng adalah pembayaran melalui agen bank Sulteng, kedua ada juga agen bank lain, kemudian ada melalui SMS banking, kemudian melalui mobile banking, dan barcode kris. Nah, untuk kris ini semua barcode ini dari 9 jenis pajak itu disediakan oleh Bang Sulteng. Nah, untuk pengembangan ke depan sekarang juga masih sementara kita dalam proses itu penyediaan mesin edisi. Nah, itu juga oleh Bang Sulteng yang sekarang masih kita pikirkan yang di mana-mana saja tempat yang nanti akan kita pasang untuk mesin edisi ini. Kemudian terkait pengembangan lagi ke depan, selain kita bekerja sama dengan pihak bank, juga mungkin kita akan bekerja sama dengan pihak lain
kemarin kita sudah coba komunikasi karena ada penawaran masuk dengan PT Pos. Oke. Nah, jadi nanti kalau memang ini bisa jalan, ini kantor pos kan Iya. di wilayah Parigi Motong ini dari Sausu sampai dengan Motong itu ada beberapa, Iya. jadi bisa mewakili tiap rayon atau Iya. tiap wilayah. Nah, dengan adanya nanti pos ini mungkin masyarakat bisa lebih terbantu lagi untuk mendekatkan ke mereka bahwa pembayaran pajak itu bisa dilakukan di kantor pos. Tidak sulit berarti untuk bayar pajak ini Pak Kabit. Ya, Semua sudah disediakan mulai kanalnya, Ya. bahkan tempat-tempatnya ini. Ya. Tidak lagi harus susah datang ke Parigi Pak Kabit. betul. Termasuk Bang Sultan. Bang Sultan sampai saat ini sudah membuka beberapa cabang pembantu. Yang pertama itu ada di Tolai, Iya. ada di Bolano Lampuno cabang 3, Ada di Tinombo. ada di Tinombo, dan di kantor kami ada pelayanan. Jadi kalau hanya Iya. khusus membayar pajak, tidak perlu harus datang ke kantor ini, Iya. cukup datang ke tempat-tempat yang Untuk saya sebutkan mempermudah objek Untuk wajib pajak mempermudah. ini untuk bayar pajak. untuk membayar pajak. Iya, iya, iya. Nah, Berarti ya. tidak ada lagi alasan Ya. bahwa saya kendala ini hari ini saya tidak bisa Iya. keluar. Kalau betul. sekarang kan dengan adanya aplikasi yang kita bangun ini, Iya. CityGov dan SmartGov, dari rumah pun bisa membayar pajak. Ya. Mungkin Oke. mulai di kebun pun bisa bayar pajak. Asal ada akses koneksi Akses, internet, akses dimanapun, kapanpun bisa bayar dan bisa mengecek semuanya. Betul sekali. Ternyata sangat kompleks. Semoga nanti bisa diterima dan juga bisa dimaksimalkan oleh para wajib pajak Kami kita. optimis. Iya. Kalau untuk dari Kiris kan ini sering digaungkan ini dan Kiris ini sudah tidak asing lah kalau di kalangan Bapenda dan di beberapa wajib pajak yang ada di daerah kita khususnya. Karena Kiris ini untuk tahapan sosialisasi saya rasa sudah sangat maksimal dan untuk implementasi praktek di lapangan sudah dilakukan. Mungkin bisa dijelaskan Pak Kabit apa yang membedakan Kiris ini? Karena sejauh ini saya perhatikan Kiris yang banyak menonjol ini. Mulai tadi sempat juga disebutkan oleh Pak Kasubit bahwa memang Kiris ini salah satu tempat pembayaran yang memang berbeda dibandingkan dengan yang lain. Karena di sini salah satunya Pak Kasubit sebutkan tadi tidak ada biaya adminnya, 0 rupiah. Ini mungkin bisa dijelaskan Pak Kabit, Kiris ini sebenarnya bagaimana ya Pak? Jadi sebenarnya KRIS ini adalah programnya yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Oke. Karena bank-bank ini adalah di bawah pengawasan Bank Indonesia, maka Iya. diharapkan semua bank itu otomatis akan ada KRIS ini. Jadi ini sebenarnya Iya. programnya Bank Indonesia ini. Oke. KRIS ini. Kalau orang Bank Indonesia bilang itu bukan KRIS, KRIS dia bilang. Kris. KRIS. Dia ada lagi KRIS itu. Jadi lurus dia KRIS. Kris. Nah, jadi ini adalah produknya BI yang diharapkan semua bank konvensional termasuk bank pembangunan daerah itu tersedia ini, Chris. Kenapa dia bebas admin? Karena memang kebijakan pemerintah untuk saat ini bagaimana percepatan ETPD ini bisa sukses, maka memang dibebaskan untuk pembayaran pajak. Iya. Jadi bebas admin. Dan semua objek wajib pajak ini yang termasuk di 9 wajib pajak ini bisa melakukan pembayaran Iya, makanya tanpa terkecuali. tanpa terkecuali. Makanya teman-teman waktu kita sudah melaksanakan bagaimana peta jalan ini harus sudah dimulai, teman-teman dari Bang Sulteng ini langsung merespon untuk menerbitkan semua KRIS terkait dengan pajak yang dikelola oleh pendapatan. Berarti kolaborasinya maksimal dengan Luar Bang biasa. Sulteng teman-teman Luar Bapenda. biasa, teman-teman. Melalui PKS kita dengan Bang Sulteng, Iya. kemarin menerbitkan barcode KRIS ini. Nah, ada hashtag Bank Indonesia, teman-teman Iya. mungkin yang agak familiar di kalangan anak muda ini namanya MUAH, MUAH, Muah. MUACA, artinya mudah, murah, aman, cepat, dan handal. Oke, bukan muah aja. Kadang-kadang generasi Z ini, tapi ada singkatannya mudah, murah, cepat, Dan handal. dan handal. Oke. Mungkin Pak Kabit sebelum kita hari ini sangat maksimal kita bicara soal transaksi, mungkin ke depan kita bisa ulas kembali karena memang masih banyak juga informasi-informasi yang belum kita bahas seputar dengan Bapenda. Mungkin sebelum saya tutup ini Pak Kabit, Pak Kasubit mungkin bisa dibantu memberikan masukan atau mungkin arahan atau ada penyampaian khusus terkait dengan elektronik ini ETPD-nya kita khususnya di daerah kita, kemudian berbagai macam kanal-kanal pembayaran yang saat ini sudah mulai diperbaharui, yang mungkin dulunya transaksi tunai tapi sekarang sudah non tunai dan berbagai macam kanal disediakan, dan juga ada aplikasi juga tadi disebutkan oleh Pak Kasubit. Mungkin bisa diberikan penyampaian khusus lah untuk teman-teman wajib pajak dan juga beberapa teman-teman Bapenda Podcast yang selalu menyaksikan video ini. Ya, terima kasih. Mungkin di akhir podcast ini saya ada lagi yang saya ingin sampaikan terkait loncatan yang kita akan lakukan ke depannya ini. Ya. Terkait dengan pembayaran
PBB secara online. Jadi kami ini sekarang Bang Roni masih sifatnya statis. Nanti ke depannya kita lebih ke dinamis. Oke. Kenapa dinamis itu? Ketika mereka melihat data, dia langsung bisa langsung membayar. Oke. Contohnya ketika kita membayar listrik, rekening listrik, hanya dengan nomor ID Iya. kita langsung bisa membayar. Iya. Nah, begitupun nanti PBB online. Nah, kalau sekarang kita masih statis. Kedepannya kita kerjasama dengan teman-teman BPD melalui IT yang ada di BPD, kita akan merilis apa yang namanya PBB online. Oke. Jadi cukup mengetahui nomor objek pajaknya, dia bisa langsung membayar. Jadi lebih ke dinamis. Kalau sekarang ini harus ada virtual akunnya. Oke. Ya, jadi setiap dia mau bayar dia harus keluar lagi virtual akunnya gitu. Nah, ini masih statis memang karena memang yang namanya berubah sistem itu kan kita harus pelan-pelan. Apalagi kalau PBB itu ada 170 objek pajak di dalamnya. Tentu kita akan secara hati-hati untuk melakukan tahapan-tahapan ini. Akhirnya saya akan menyampaikan ke semua wajib pajak terkait dengan program ETPD ini, marilah kita mulai dari sekarang membiasakan diri untuk merubah pola pembayaran. Yang awalnya kita membawa uang tunai dengan melakukan pembayaran non tunai melalui kanal-kanal yang kita sudah sediakan. Mungkin juga ke depannya kita akan lebih gencar lagi teman-teman di Bapenda itu untuk melakukan simulasi langsung ke masyarakat. Oke. Jadi masyarakat kami harap untuk lebih terbuka menerima kami bagaimana ke depannya ini program pemerintah ini kita bisa maksimalkan pelaksanaannya. Oke. Mungkin itu saja dari Ya. saya. Kalau Pak Kasubit silakan. Ya. Ada yang mau disampaikan? Mungkin untuk sekedar tambahan untuk semua masyarakat Parigi Motong khususnya wajib pajak bahwa saat ini membayar pajak itu mudah. Iya. Karena kita sudah menyediakan kanal-kanal pembayaran. Kemudian untuk pengelolaan administrasi perpajakannya melalui aplikasi yang kita sediakan, CityGov, itu bisa mengakses semua kebutuhan terkait pajak melalui bisa melaporkan objek pajaknya. Nah, ini bukan hanya PBB, dari semua jenis pajak yang mungkin di podcast-podcast sebelumnya sudah disebutkan, antara lain adalah PBB P2, pajak walet, pajak rumah makan, pajak restoran, hiburan, dan sebagainya itu sekarang sudah bisa dilaporkan melalui aplikasi yang kita siapkan. Nah, melalui CityGov bisa di-download di Play Store. Ya. Silakan masukkan apa semua yang diminta, itu bisa melakukan pengecekan tunggakan, pelaporan, dan pembayaran. Oke. Nah, di pembayaran itu nanti diarahkan pilihannya membayar pakai apa. Apakah mau pakai SMS banking, mobile banking, maupun scan barcode kris. Oke. Dan juga teman-teman ada catatan sedikit dari teman-teman Bapenda bahwa memang saat ini realisasi dari KRIS khususnya di Bapenda ada 616 transaksi ya Pak Kabit ya. Mulai dari PBB kemudian sampai dengan pajak sarang burung walet ternyata sudah direalisasikan melalui kanal KRIS ini, scan barcode ini. Dan mungkin nantinya di video selanjutnya kita bisa maksimalkan membahas terkait dengan seberapa data-data maksimal yang diperoleh oleh Bapenda terkait dengan realisasi pembayaran melalui kanal-kanal terbaru ini Pak Kabit. Oke, teman-teman Bapenda Podcast, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Nantikan video pembahasan seputar Bapenda, seputar retribusi daerah, dan juga seputar informasi-informasi yang nantinya akan disajikan oleh teman-teman Bapenda Podcast. Saya bersama Pak Kabit, Pak Kasubit pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.